ingin coba sedikit ada tanggapan gitu dari untuk Pak Wayan, Pak Wayan, Pak Bambang, Pak Ibu Isoro, Pak Rubai, Pak Hartono. Saya coba rangkum dalam 4 aspek aja, 4 isu atau topik saja. Saya memang tidak ujuk-ujuk pendapat ini lahir dalam forum ini, Pak. Kami betul mengkaji betul dalam setiap forum-forum dengan Watanas, dengan beberapa tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pemerhati konstitusi, itu diskusi banyak hal gitu. Mereka dalam forum itu pun juga banyak pendapat, beda pendapat. Saya kira itu sangat wajar beda pendapat itu. Jadi mohon maaf kalau saya memang pada saat ini seperti agak emosi, agak sedikit begitu, karena memang sudah akan lama itu ngomongnya di mana forum. Nah, forum inilah yang kebetulan difasilitasi oleh Banlek gitu, DPR RI untuk bisa bicara. Nah, sebetulnya hanya sekedar ungkapan mana yang tersimpan dalam hati saya, Pak. Jadi berpikir radikal dan cenderung destruktif itu sebetulnya hanya sekedar ini aja lah, Pak. Tapi intinya bahwa saya ingin betul-betul forum ini menjadikan sebuah wacana yang kemudian ditindaklanjuti oleh MPR. Ya. MPR mencoba diharapkan untuk bisa apakah mungkin ini ada amandemen atau amandemen kapan waktunya begitu. Jangan sampai sekarang ini kan yang aktif agak agresif itu kan DPD, Pak, untuk berbagai berbagai forum untuk adanya amandemen itu gitu. Kemudian MPR sekarang agak aktif untuk itu. Betulkah? Saatnya kah? Dan apakah yang akan diubah itu begitu? Mudah-mudahan Pak Lukman tidak hanya sosialisasi 4 pilar saja, tapi juga ada pemikiran ke arah itu begitu, supaya masyarakat juga tahu bahwa MPR pun sedang berpikir apakah perlu atau tidak perlu amandemen. Kalau perlu apa yang perlu diubah dan sebagainya. Mohon maaf Pak Lukman, tidak hanya 4 pilar. Karena ketika tanya 4 pilar, Pak, saya pernah ikut juga dalam sebuah forum 4 pilar. Ada pertanyaan gini, apakah bedanya sosial 4 pilar dengan Ratan P4 begitu ya? Dulu di 4 pilar ada namanya 36 butir Pancasila. Ada peserta saya, Pak, yang mahasiswa ke saya sebagai penatar saya, Pak, coba jelaskan, terangkan orangnya seperti apa sih yang bisa punya ciri 36 butir itu di Indonesia. Gitu. Kalau Al-Quran itu Rasulullah lah sebagai cerminannya. Mungkin Injil ada Isa lah. Tapi kalau 36 butir, siapa orangnya begitu? Yang kira-kira bisa kami, tidak abstrak begitu 16 butir itu. Jangan-jangan 36 butir lebih sulit daripada jadi nabi begitu ya. Jadi ada jaga nyeleneh pertanyaannya. Jangan-jangan itu sangat tidak ada realitanya 36 butir itu dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi mohon maaf Pak Rubai kalau saya agak sedikit kurang kontrol gitu dalam menyampaikan pendapat begitu. Jadi mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan Bapak begitu. Tapi hemat saya sudah banyak begitu mendalami atau mengkaji undang-undang dasar ini Pak dalam berbagai forum begitu. Pak Wayan, sebetulnya penguatan DPD atau hadirnya calon perseorangan begitu, itu tidak berarti kita benci pada partai. Saya berkali-kali Pak ada sebuah forum di pinggiran rakyat di Bandung. Banyak pembicara mengatakan hadir perseorangan karena kita gagal dengan partai. Partai ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pokoknya parpol dan akhirnya muncul perseorangan. Saya kemudian di akhir Pak berbicara waktu itu. Saya katakan, mohon jangan disosialisasikan pemikiran demikian itu. Janganlah hadirnya perseorangan untuk presiden, ada pemilihan untuk presiden, untuk gubernur, wakil gubernur, jangan karena kita benci pada parpol. Problem yang kita akan munculkan perseorangan itu adalah karena memang ada hak warga negara. Setiap warga negara berhak atas sama dia hukum dan pemerintahan. Itu yang kita tonjolkan, bukan karena benci dan lemahnya parpol. Gitu. Betul kata Pak Robe itu oknum, penyelenggara sebagainya. Itu saya kira itulah menjadikan masyarakat seolah-olah masyarakat takutnya benci dengan parpol dan khawatir ujungnya benci dengan demokrasi gitu. Maka kita akan setback betul kehidupan negara kita gitu. Jadi betul Pak Wayan, saya setuju dengan Bapak, pemikirannya bukan karena lemahnya parpol. Tapi memang betul ini sebagai sebuah hak konstitusional. Adanya DPD, adanya perseorangan gitu untuk nanti gitu kalau misalnya ada amandemen untuk presiden misalnya. Jadi semata-mata itu yang pemikiran mendasarnya, filosofisnya begitu. Yang kedua, yang ketiga persoalan MPR. Betul Pak Rubai bahwa MPR itu tidak lemah atau bukan tidak berfungsi. Tapi kalau saya amati pasal ke pasal, kok sebetulnya MPR itu seperti yang sekarang terjadi itu. Yang saya bayangkan sebuah majelis itu adalah tempat orang untuk berpikir, berdebat, berdiskusi dan mencarikan jalan solusi terbaik untuk negara. Gitu. Forum itu nggak ada Pak Rubai sekarang. Di DPR juga kan levelnya pada level undang-undang, bukan pada level yang seperti yang saya katakan kalau ada GBHN-nya kita kawal betul di MPR itu. Betulkah semua lembaga negara itu sudah melaksanakan undang-undang dasar dan GBHN yang kita sebut saja sebagai haluan negara ke depan? Gitu. Hemat saya Pak, MPR bukan potensi lemah seperti itu. Hemat saya, tapi kita membutuhkan sebuah lembaga negara yang betul-betul dia sebagai tempat permusyawaratan begitu Pak. Tempat orang untuk mencari jalan keluar bagi kehidupan negara ini begitu.
Nah, oleh karena itu hemat saya ketika dia berfungsi seperti itu, maka tidak 5 tahunan dia bekerja, bersidang gitu. Tidak ada yang namanya joint session itu. Betul sebagai MPR saja begitu, Pak. Nah, oleh karena itu mungkin pemikiran Bapak atau pemikiran Pak Rubai sepertinya saya itu setback gitu ya, atau apa ya, ke sejarah, tapi memang saya ada modifikasi, Pak. Ada hal yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman begitu. Tapi memang kita memerlukan sebuah lembaga MPR yang hemat saya sangat jenius gitu. Genial betul para founding fathers kita membentuk sebagai lembaga MPR karena kita beragam-ragam, Pak. Kalau Amerika mungkin ada homogen sedikitnya lah, Eropa, tapi Indonesia ragam betul. Mana lembaga yang kita mencerminkan kebinekaan itu? Dan bagaimana yang mengikat persatuan itu? Kecuali MPR hemat saya begitu, Pak. Ini lagi-lagi mungkin terlalu romantis, gitu, terlalu melankolik, tapi hemat saya kalau saya membutuhkan lembaga untuk bermusyawarah gitu, antar kepentingan bangsa gitu. Yang keempat, bagaimana sesungguhnya yang diinginkan dalam perubahan ini? Apakah kita ke Undang-Undang Dasar? Memang Pak Lukman dan Pak Laude memang forum ini tidak dalam konteks itu, tapi bagaimana merekonstruksi, memperjelas, memastikan lebih terstruktur, lebih terukur, lebih teratur, penataan kelembagaan yang demokratis, efektif, dan akuntabel itu. Begitu. Saya juga sadar itu, bahwa itu pada undang-undang gitu. Jadi kerjaan DPD misalnya, yang akan tadi kata Pak Wayan maupun Pak Laude, kata dapat itu seperti apa begitu. Nah, perkuat dalam undang-undang gitu. Itu kan power sharing sebetulnya, bukan menambah kewenangan seperti yang tapak undang dasar. Undang-undang tidak boleh mengubah atau menambah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dasar, kan gitu kira-kira asas kita begitu. Nah, oleh karena tapi ketika dia bicara soal dapat ikut serta, ya di undang-undang itu masih memungkinkan dibuka begitu. Saya udah lama nih Pak, biar dipakai aja, kita buka saja tuh undang-undang itu seperti itu. Jadi hemat saya tidak akan menentang undang-undang dasar gitu. Hemat saya bukan karena undang-undang saat itu bisa tidak berbuat apa-apa di undang-undang, bisa berbuat apa-apa di undang-undang ketika ada power sharing dengan DPR gitu. Karena dengan DPR pun sebetulnya bukan berarti ada, mungkin Pak Rubai tadi mengilustrasikan agak sedikit lebih konkret gitu ya. Dengan semen faksi aja susah untuk diambil keputusan. Nah, memang ada beberapa metode teknik dalam ini Pak ya, dalam membahas sebuah undang-undang, tapi tidak forum ini, tapi saya mempelajari betul bagaimana teknik pembahasan yang efektif gitu dalam sebuah pembahasan undang-undang gitu. Tema saya bukan karena banyaknya fraksi atau banyaknya pihak yang terlibat kemudian dia tidak efektif gitu, Pak. Keefektifan adalah paling utama adalah karena orang yang berpengetahuan, yang memiliki informasi dan orientasinya pada kepentingan rakyat, pasti akan efektif, Pak. Bukan karena banyak pihak yang terlibat begitu. Tema saya mudah-mudahan dalam forum ini sudah agak terbuka bahwa semuanya bisa dijalankan dengan undang-undang. Bukan hanya harus diawali dengan membuat undang-undang dasar. Tapi kalau misalnya undang dasar, alhamdulillah. Tapi saya dengar Pak Lukman belum ada pembicaraan ke arah sana begitu dari MPR sendiri. Ya mungkin kita coba sedikit di akhir mungkin dalam sesi ini kita serahkan pada MPR apakah ada agenda untuk bisa memastikan kepada rakyat bahwa kita memang akan ada perubahan atau tidak akan ada perubahan. Mohon maaf demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lukman, mau nambah.